Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rijaldi, guru SD Lab School UPI Purwakarta. Setelah mengikuti pelatihan Mandiri Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata mengenai topik Merdeka Belajar. Dalam topik Merdeka Belajar ini memuat beberapa hal mengenai 1. Pemahaman dan gagasan serta prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, pembelajaran yang memerdekakan murid. Ibu Bapak Guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar ada 5 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas satu persatu. Ibu Bapak Guru hebat, dalam modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenali diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, menyelaraskan peran guru dengan konteks murid dan zaman. Dan yang terakhir, ingin menjadi guru seperti apa kita? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengenali diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Ibu Bapak Guru hebat, sebagai seorang guru, kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan penuh kesadaran diri untuk terus belajar. Ini merupakan bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita menjadi pribadi mandiri dan merdeka, maka penting bagi mereka untuk mengenal dirinya sendiri. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, menyelaraskan peran guru dengan konteks murid dan zaman. Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar. Mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Murid-murid kita hari ini sungguh memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan generasi kita. Mereka sangat kenal dengan teknologi. Handphone dan internet sudah tidak asing lagi bagi murid-murid kita. Sehingga kita perlu menyelaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman. Walaupun murid-murid kita sudah sangat kenal dengan teknologi, namun mereka tetap butuh kehadiran sosok pendidik. Maka sangat penting kita untuk menyelaraskan murid dengan konteks zamannya. Ibu Bapak Guru, hari ini kita menyadari bahwa ternyata ada peranan yang sangat besar dari seorang pendidik. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Kemudian yang terakhir, ingin menjadi guru seperti apa kita? Ibu Bapak Guru hebat, mari kita refleksikan diri kita sebagai guru. Ingin menjadi sosok guru seperti apa kita di hadapan murid-murid kita? Masihkah kita ingat saat dulu kita sekolah ada guru yang sangat menyenangkan, tutur katanya baik, penuh kasih sayang, sehingga kehadirannya sangat dinantikan? Atau apakah kita memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dengan sosok guru kita dulu? Sosoknya menakutkan, sering marah, atau bahkan kita pernah diperlakukan oleh sosok guru kita. Setelah kita mengingat masa dulu kita, mari kita posisikan diri kita sebagai guru. Ingin menjadi seperti apa kita di hadapan murid-murid kita? Mari kita belajar bersama-sama. Selamat belajar Ibu Bapak Guru hebat. Ibu Bapak Guru hebat,
Selanjutnya kita masuk ke modul kedua, yakni mendidik dan mengajar. Pada modul ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, mendidik secara menyeluruh, dan yang kedua, transformasi pendidikan. Kita bahas yang pertama, mendidik secara menyeluruh. Ibu bapak guru hebat, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Tetapi, guru tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Maka kita harus memahami apa yang menjadi kekuatan peserta didik kita, apa yang menjadi kekuatan murid-murid kita, sehingga dengan kekuatan itu kita tuntun agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat menghantarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya yang kedua, transformasi pendidikan. Ibu bapak guru, metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem perintah dan sanksi tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid hari ini. Ki Hajar Dewantara menggagas perlu adanya sistem pendidikan yang humanis dan bertransformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Sistemnya yaitu sistem Among. Ingarso sung tulodo, ing madia mangun karso, tuturi handayani. Maka sangat penting hari ini kita bertransformasi pendidikan. Seorang guru haruslah memberikan contoh yang teladan. Seorang guru haruslah membangkitkan semangat murid-muridnya, bukan melemahkan semangatnya. Seorang guru haruslah memberikan dorongan kepada murid-muridnya agar menjadi manusia mandiri dan merdeka. Meskipun semboyan ini diingat sangat baik oleh banyak guru, namun tetap masih banyak guru yang belum memahami ruh dan semangatnya. Ibu bapak guru hebat, selanjutnya kita akan membahas mengenai modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini, kita akan berbicara mengenai kodrat murid sesuai dengan keadaannya. Setiap murid adalah individu yang utuh dan unik. Murid merupakan bagian dari masyarakat serta lingkungannya menjadi keharusan bagi tumbuh hidupnya murid. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama mengenai kodrat alam. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Maka sebagai pendidik harus menuntun agar murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Sehingga pendidik harus bisa menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap kondisi murid dan lingkungan di mana mereka berada. Kemudian yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Maka, seorang pendidik harus bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Secara global, pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki kemampuan abad 21. Meskipun demikian,
pengaruh-pengaruh global harus disaring dan diseleksi menggunakan kekuatan utama bangsa Indonesia, yaitu kearifan sosial budaya. Ibu bapak guru hebat, dalam modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada satu hal lagi yang akan kita bahas, yakni mengenai asas trikon. Asas trikon ini dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Asas trikon ini terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, kontinu. Yang kedua, konvergen. Dan yang ketiga, konsentris. Yang pertama, kontinu, merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemauan belajar, rasa ingin tahu, dan motivasi internal dalam diri murid perlu distimulasi, sehingga akan melahirkan murid yang memiliki kemampuan pengaturan kegiatan belajarnya sendiri. Maka, guru harus membantu murid dalam mengelola respon-respon dan perasaan untuk menemukan dan menentukan tujuan belajarnya. Yang kedua, konvergen. Konvergen merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan cara bisa mengambil dari berbagai sumber yang ada di luar, tapi tidak serta-merta langsung diterapkan begitu saja. Harus memilah dan memilih yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian yang terakhir, konsentris. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang kita lakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, tapi tetap terbuka terhadap kemajuan zaman. Karena tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal dengan karakter kebudayaannya sendiri. Implementasi dari asas trikon ini bisa kita amati atau kita refleksikan dari apa yang sudah kita pelajari atau apa yang sudah terjadi dalam proses-proses pembelajaran di kelas. Ibu bapak guru hebat, pada modul keempat, yakni mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul ini kita akan bahas 2 hal. Yang pertama, budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat diimbangi dengan mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi harus juga dibentuk dalam keluarga dan lingkungannya. Maka budi pekerti juga harus dituntun oleh seorang pendidik. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, sehingga menimbulkan karsa atau psikomotorik. Kemudian yang kedua, teori konvergensi. Teori konvergensi ini didasarkan atas 2 teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa yang menganggap bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Kemudian yang kedua adalah teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Maka teori konvergensi ini hadir menggabungkan kedua teori dasar yang tadi menjadi teori yang saling melengkapi. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah untuk membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dari maksud yang samar yang ada pada kertas dengan tuntunan-tuntunan yang baik. Ibu bapak guru hebat, selanjutnya kita berada di modul terakhir, yakni modul tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini akan kita bahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, pendidikan hanya sebagai penuntun. Pendidikan tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid.
melainkan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan yang berbeda, sehingga pendidikan harus sadar dan harus mengerti apa kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh murid, apa kodrat yang dimiliki oleh murid, sehingga murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Maka perlu kita perhatikan baik-baik bahwa pendidik hanya dapat memberikan daya dan upaya yang maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Kemudian pendidikan hanya membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemudian, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika untuk dirinya sendiri ia tidak bisa mencapai keselamatan dan bahagia, bagaimana mungkin ia akan memelihara dan menjaga dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, ataupun alamnya? Ibu bapak guru hebat masih dalam modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul ini, kita akan mengenal mengenai trisentra pendidikan. Ada 3 aspek yang harus mendukung jalannya pendidikan. Aspek yang pertama adalah aspek keluarga, yang kedua adalah aspek sekolah, dan yang ketiga adalah aspek lingkungan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi perkembangan seorang individu anak. Karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Awal pendidikan sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Dalam dunia pendidikan disebut pendidikan informal. Pembelajaran yang terjadi di dalam keluarga terjadi setiap hari pada saat terjadi interaksi antara anak dengan keluarganya. Maka peran orang tua menjadi sangat penting bagi tumbuh kembangnya anak-anak. Seorang orang tua menjadi panutan bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal. Sehingga sekolah memfasilitasi untuk anak, untuk peserta didik berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang paling tidak kalah penting yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini bisa dikatakan sebagai bentuk pengaplikasian daripada pembelajaran yang sudah terjadi di keluarga dan di sekolah, maka diaplikasikan di masyarakat. Bapak Ibu guru hebat, cukup sekian aksi nyata pada topik Merdeka Belajar yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, semoga anak didik kita menjadi anak didik yang selamat dan bahagia. Salam Merdeka Belajar.